sering sekolah. Pemirsa sekalian, kali ini kami berada di Pelabuhan Merak, akan menyeberang ke Bakauheni untuk berkunjung ke Pringsewu, Lampung. Kali ini Yayasan Wijaya Peduli Bangsa akan membantu seorang tersangka yang bernama Angga Fitrianto. Beliau merupakan tersangka tindak pidana ringan, yaitu pencurian sepeda ontel. Mudah-mudahan beliau diberikan restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu. Ikutin terus perjalanan kami ke Pringsewu. Akhirnya tiba juga di Bakauheni. Nah, pemirsa lihatlah, pelabuhan Bakauheni sudah terlihat di sana. Dan sebentar lagi kita akan mendarat dan melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju ke Pringsewu, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Angga, Pak. Kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio, Bapak Jaksa Agung Burhanuddin, tolong kami, Pak. Memang betul anak saya salah, Pak. Tetapi kami sudah berdamai, sepeda ontel sudah kami pulangkan. Kok anak kami masih dikurung, Pak, masih dipenjarakan? Selamat sore pemirsa Yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Sore ini kami sudah tiba di Pringsewu, di Lampung. Dan kami akan ngobrol dengan
Angga Fitrianto, tersangka pencuri sepeda yang kini mendapat restoratif justice. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ngobrol dengan Angga Fitrianto. Mas Angga, ini gimana sih ceritanya kok Mas Angga itu sampai nyuri sepeda sih ini kira-kira? Ya waktu malam itu saya pulang main ceritanya. Cuman sebelumnya udah ya dengan keadaan anak yang banyak kebutuhan, secara tiba-tiba saya melihat sepeda itu. Terus saya berpikir untuk mengambilnya karena untuk kebutuhan anak itu tadi. Terlintas pikir lalu saya melihat sepeda itu lalu mengambilnya dari rumah korban. Lalu saya membawanya, mengontelnya saya bawa ke rumah. Lalu kemudian keesokan harinya saya berupaya untuk menjualnya sepeda itu. Jadi harusnya sih memang dalam hal ini kan Bapak sebagai tulang punggung dan kepala keluarga itu harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah Iya, itu buat tadi. keluarga. Ya tapi jangan sampai kejadian ini, ya ini kejadian buat apa ya, pengalaman ya. Iya. Jangan sampai silap mata juga, artinya ini juga kita perlu beritahuin kepada semua pemirsa yang menonton acara ini supaya juga kalaupun ada kebutuhan sangat mendesak, cobalah cari jalan keluar yang lain. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau melanggar hal pidana dulu. Upayakanlah mencari ke jalan keluarnya ke keluarga terdekat, ke teman terdekat, ya kan. Diskusi aja, barangkali ada jalan keluar. Jangan main ambil jalan pintas, main nyolong-nyolong sepeda, ya ini urusannya sama polisi kan. Kan memang polisi juga harus menegakkan hukum. Iya. Ya, cuman mungkin dari sisi ini kan ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dari sisi kemanusiaan, ya kan. Nah, jadi kira-kira dari Pak Angga ini barangkali dengan pengalaman ini, Pak Angga ditahan berapa bulan? 2 bulan waktu itu, Pak. 2 bulan, 2 cukup bulan, lama. Pas iya. berarti Lebaran kena di dalam Lebaran itu masih ya? di dalam 10 hari saya. Anak-anak sama bapaknya gimana nih? Anak-anak mungkin melihat bapaknya ini melakukan hal ini kira-kira Ya hatinya belum menerima lain jelas. Sampai sekarang masih ada itu yang nggak mau diajak kemari. Dia marah kan. kenapa papanya melakukan Ya, pencurian sepeda, maksudnya memalukan atau bagaimana mungkin? Dia ngerasa ya kalau ayah nggak punya kenapa harus begitu katanya kan. Ya, cuman ya udahlah. Belum menerima, mungkin ya besok-besok dia mungkin udah paham kali kan. Terus sekarang Pak Angga pengen pesan nih kepada pemirsa nih kira-kira apa ya dari pengalaman Pak ini supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama? Ya intinya simpel sih. Semua dari masalah ini semua ada hikmahnya. Yang jelas sedikit sekecil apapun di luar sana, di sekitar kita jangan buatlah kesalahan. Kenapa nggak ada upaya untuk mikir mau kerja apa pinjam sama teman Ya gitu? waktu itu pikirannya udah mentok saya karena satu nggak kerja, kedua saya kan orangnya tipikal yang apa ya nggak jarang ngomong dan minta butuh sama siapapun gitu modelnya itu. Ya, mungkin nanti Mas Angga ini kan bisa menerima restoratif justice ini kan karena juga ada peran dari teman-teman dan juga ada ibunda Mas Angga yang menyampaikan hal itu waktu Mas Angga masih di penjara. Orang tua siapa sih yang nggak sedih, ya malu, beban mental buat saya, untuk keluarga, mungkin orang lain. Saya sangat terpukul sekali, sedangkan dia itu kan tulang punggung keluarga, Pak. Jadi ya saya berharap sekali anak saya dengan secepatnya dikeluarkan kembali ke pangkuan keluarga. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin. Dan saya berterima kasih pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang telah meringankan dan menyelesaikan masalah ini. Saya atas nama keluarga tidak dapat membalas apa-apa, hanya Allah yang akan membalas semua siapa saja yang membantu atau menyelesaikan masalah ini. Terima kasih.
sekarang saya akan langsung ngobrol dengan Bapak Kajari Pringsewu, Bapak Ade Indrawan. Selamat pagi Pak Ade, Selamat apa kabarnya? pagi, Pak Sehat Edi, selalu ya. sehat. Iya ya. Pak Kajari, ini kemarin kan kita sudah bincang-bincang dengan Angga Fitrianto yang tersangka pencurian sepeda yang sudah diberikan restoratif justice oleh Bapak. Nah, kita ingin dengar nih lebih lanjut nih, pertimbangan apa sehingga kejaksaan memberikan restoratif justice kepada Angga? Baik, jadi restoratif justice ini sendiri itu diatur di Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Adapun yang menjadi dasar peraturan ini sendiri itu karena kekuasaan kejaksaan di bidang hukum yang mana melakukan penuntutan. Dan dalam penuntutan itu kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, adanya ketertiban hukum, dan adanya terwujudnya keadilan. Yang mana kebenaran berdasarkan hukum itu juga harus mengindahkan norma-norma. Antara lain itu norma keagamaan, norma kesopanan, kesusilaan, dan ada kewajiban dari jaksa untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan Betul. yang ada Nilai atau yang hidup yang di dipertimbangkan masyarakat. juga, ya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur. Perihal terhadap saat itu tersangka Angga yang kita lakukan restoratif justice itu dilakukan sudah melalui tahapan-tahapan atau SOP yang diatur dalam perja tentang RJ tersebut. Dari dari proses itu sendiri, kami juga melakukan semua persyaratan yang ditentukan dalam RJ tersebut. Dan alhamdulillah pada saat itu dengan persyaratan yang udah diatur tersebut semua terpenuhi. Jadi maka kami dapat melakukan RJ tersebut dan saat ini posisinya kami sudah mengajukan permohonan dari Kejaksaan Tinggi untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung pada Jampidum. Jadi artinya untuk kasus ini penuntutan bisa dihentikan ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi ya? Iya, benar. Peraturan Jaksa Agung sendiri itu juga memberi pembatasan tentang restoratif justice itu, yang mana persyaratan itu ketat. Kalau saya bilang ketat, karena juga di situ mengatur persyaratan antara lain memang pertama adanya perdamaian, kemudian juga tidak semua pasal-pasal ataupun nanti melihat dari sisi adanya kerugian secara material itu juga menjadi pembatasan dilakukan RJ. Jadi masyarakat nggaklah semudah itu mendapatkan dan RJ. juga tentunya bukan residivis. Orang yang pernah lakukan kesalahan tentunya tidak akan diberikan lagi RJ. Pak Kajari ini kan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Pringsewu, tapi malah masyarakat ini banyak yang berterima kasih karena Pak Kajari ini banyak membantu masyarakat malah, yang di luar tugas utama sebagai kejaksaan. Termasuk kemarin saya dengar dari Pak Angga, anaknya kan Reva, anaknya ini sudah tamat SMA tapi tidak bisa mengambil ijazah karena ada masih kekurangan administrasi ataupun ada yang kurang belum dibayar. Pak Kajari bantu langsung diambilkan ijazahnya, luar biasa ini. Bahkan saya dengar mereka sangat bersyukur nih. Jadi sebagai apa? Sebenarnya saya sedikit bercerita apa yang saya lakukan. Saya kan sudah cukup lama juga, udah ada sekitar 4 tahun juga hampir di Pringsewu. Jadi salah satu agenda yang mana merupakan perintah direktif maupun dari Presiden Jokowi dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Yang salah satunya itu perihal tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi pada tahun 2003 maupun untuk TEK tahun 2024 ini, TAK 2024, saya masih mengambil salah satu perintah direktif tersebut. Itu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu berawal dari saya menangani perkara incest pada tahun 2023. Saat itu angka incest baru bulan 4 April udah ada 5 perkara incest. Incest itu sendiri ialah hubungan sedarah yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan anak kandungnya. Di situ saya sampaikan ini darurat. Ini harus segera ditangani. Sudah seperti biadab, mohon maaf ini. Benar. Jadi dari perkara itu kemudian saya berinisiatif untuk melakukan seminar. Yang mana seminar itu sudah saya selenggarakan pada 4 Juli 2023. Saat itu sebagai narasumbernya saya meminta dari Bapak Aris Merdeka Sirahip yang saat ini sudah almarhum. Kemudian dari psikolognya juga saya meminta Dr. Boyke dan juga dari universitas selaku psikolognya.
Nah, saya udah lakukan, kemudian menghasilkan rekomendasi bahwa selama ini penanganan perkara itu pada umumnya, terutama kejahatan susila, ya salah satunya incest tadi, biasanya dilakukan pada saat proses perkara. Dan itu memang korban didampingi dan hak-haknya dipenuhi. Jadi saya terhenyak juga melakukan pasca putusan itu bersifat inkrah, tetap. Itu tidak pernah diperhatikan. Kemudian berdasarkan itu juga, berdasarkan seminar nasional tersebut, saya juga melakukan trauma healing, yaitu pasca korban itu perkaranya sudah inkrah. Kemudian setelah saya melakukan trauma healing, datang ke rumahnya udah tidak layak menurut saya. Jadi untuk Kabupaten Prinsewu itu nggak ada rumah seperti itu. Harusnya itu rumah tidak boleh nggak ada. karena itu cuma rumah ladang. Dari situ saya buat inisiasi ke masyarakat bagaimana kita bangunkan rumah. Jadi saya bersama masyarakat dan juga menggunakan perangkat desa, saat itu juga saya melibatkan Ketua DPRD Pringsewu, mencarikan lahan, dapat hibah dari masyarakat, kemudian membangun rumah tersebut sehingga terwujudlah Rumah Harapan. Dari Rumah Harapan itu juga ini diresmikan Bapak Kajati, saat itu kami juga memberikan kail juga untuk supaya ada keluarganya, ada usaha. Kemudian kami buatkan kandang kambing, kami belikan kambing, Luar biasa. sehingga sampai saat ini juga masih kita pantau. Karena saya rasa amanah dari Pak Jaksa Agung juga seperti itu. Karena kami diminta insan kejaksaan ini berbuatlah sesuatu yang memberikan manfaat besar untuk masyarakat. Dalam hal ini seperti saya sampaikan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Wijaya Peduli Bangsa, yang mana dalam perkara Angga ini yayasan berperan aktif menjembatani atau memberikan membantu untuk fasilitasi terwujudnya restoratif justice. Ke depan saya berharap atas kebaikan Yayasan Wijaya Peduli Bangsa dapat lebih meningkatkan perannya kegiatan terutama yang sangat bermanfaat pada masyarakat, yang mana tentunya tujuan yayasan itu sangat mulia. Kiranya juga dapat menjadi amal dan menjadi sebagai penilaian yang positif dalam kegiatan mereka. Terima kasih Pak. Memang kami Yayasan Wijaya Peduli Bangsa selain melakukan kegiatan sosial dan arti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, tentunya juga kami sangat concern dan tergerak hati kami itu untuk membantu orang-orang yang mungkin perlu bantuan hukum atau mungkin perlu perhatian supaya mereka bisa mendapatkan keadilan dan juga mungkin supaya ada pertimbangan sisi kemanusiaannya. Ya, tentunya harapan ke depan juga mudah-mudahan juga apapun langkahnya kiranya dapat bersinergi dengan dengan pemerintah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva, anak dari Bapak Angga Fitrianto, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Indrawan selaku Kajari Pringsewu yang telah membantu saya melunasi sekolah hingga mendapatkan ijazah. Semoga ijazah ini bisa bermanfaat untuk diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa akan kembali ke Jakarta. Dan saat ini kami telah tiba di Pelabuhan Bakauheni dan sedang menunggu antrian untuk masuk ke kapal feri. Pada akhirnya Angga Fitrianto mendapatkan restoratif justice, sehingga sekarang Angga telah bebas dari tuntutan hukum. Kami dari Yayasan Wijaya Peduli Bangsa sangat berterima kasih kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin beserta istri Ibu Suning Wati yang telah memberikan restoratif justice kepada Angga Fitrianto. Kami doakan semoga Bapak ST Burhanuddin beserta Ibu Suning Wati mendapatkan kesehatan dan panjang umur dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, pemirsa sekalian, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun susahnya kita, janganlah pernah mengambil jalan pintas. Jangan pernah melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum di negara Republik Indonesia ini. Diskusikanlah kepada keluarga terdekat, teman terdekat, atau siapapun yang barangkali bisa memberikan solusi kepada kita. Restoratif justice itu tidak mudah didapatkan. Jangan kita berpikir melakukan suatu kesalahan dan tindakan yang melanggar hukum, kemudian kita memohon terus dengan mudahnya diberikan restoratif justice. Jangan berpikir seperti itu. Yang perlu kita pikirkan adalah jangan melakukan tindakan kriminal.
Terima kasih pemirsa yang telah setia menonton kegiatan kami dari Yayasan Wijaya Putri Bangsa dari awal hingga akhirnya kita kembali ke Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa.